Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman akademisi Universitas Kediri. Berjumpa lagi bersama kami, Eko Priyatno dan saya Husni Mubarak. Kita berjumpa lagi dalam bincang-bincang ringan terkait teori dan praktek kebijakan publik. Kegiatan ini tentunya adalah kegiatan yang dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam mata perkuliahan kebijakan publik ya, terkait dengan bekal leader dalam pembuatan kebijakan yang diampu oleh Dr. Muhammad Daimul Abror, MSI. Tak lupa kepada sobat-sobat pemirsa semua, kami juga menyampaikan tentunya sangat bangga berkuliah di Universitas Kediri. Melalui kegiatan ini kita banyak mendapatkan ilmu, mendapatkan sahabat, dan kami mengajak kepada seluruh pemirsa semua, jangan lupa untuk mendaftar di Universitas Kediri. Kita belajar bersama, kita mengenang sukaprah bersama terkait dengan pendidikan-pendidikan, terutama di bidang sosial dan politik. Baik, kita akan beranjak kepada perbincangan dengan kita, Mas Husni Mubarak. Ini adalah salah satu praktisi di bidang pengembangan destinasi wisata. Kami akan sedikit melontarkan ya beberapa pertanyaan untuk menjadi bahan diskusi kita terkait dengan pengembangan desa wisata. Kira-kira oke Mas Husni? Siap, baik. Kita diskusi aja sifatnya ya. Kita ngobrol ringan, mungkin nanti dari para pemirsa bisa memberikan banyak tanggapan atau masukan, kita juga tentunya terkait dengan fenomena yang akhir-akhir ini terjadi pasca COVID begitu ya. Banyak sekali destinasi-destinasi wisata kita, terutama di Kabupaten Kediri, yang sedikit banyak mengalami penurunan, dan tentunya ini menjadi keperhatian kita. Nah, dan kami melihat adanya terobosan yang dilakukan oleh Mas Husni beserta rekan-rekan terkait dengan bagaimana mengembangkan salah satu potensi wisata menjadi salah satu destinasi baru di Kabupaten Kediri. Tentunya yang kami dengar adanya pengembangan desa wisata. Ini sangat menarik karena desa wisata ini adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Dan dengan pengembangan desa-desa ya, tentunya kita bicara desa menjadi salah satu destinasi, tentunya memiliki banyak tantangan dalam pengembangan ke depan. Nah, kita melihat bahwa desa tentunya dalam undang-undang desa itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki peran penting ya. Nah, dengan munculnya ide gagasan pendidikan melalui pengembangan desa wisata, kami ingin belajar banyak. Kira-kira apa sih yang ingin digolkan dalam pengembangan desa wisata dalam konteks kepariwisataan secara umum di Kabupaten Kediri? Monggo, Mas. Terima kasih, Pak Eko. Ngomong perkembangan universitas sekarang saat ini memang tidak lepas dari kejadian yang kemarin pandemi COVID ini sangat merubah sekali tren kunjungan wisatawan, di mana terjadi pola perubahan perjalanan wisata yang awalnya wisatawan itu lebih cenderung ke wisata indoor, wisata yang buatan. Dengan adanya COVID, maka tren itu sedikit berubah, atau mungkin bisa dibilang banyak berubah, ke wisata yang lebih terbuka, wisata yang lebih dekat dengan alam. Dalam konteks ini, kita mencoba menggagas desa wisata. Sebenarnya bukan hal yang baru, desa wisata ini sudah lama sekali ada, cuman memang akhir-akhir ini, khususnya pasca pandemi COVID ini, semakin banyak bermunculan desa wisata, tidak terkecuali di Kabupaten Kediri lah. Di Kabupaten Kediri memang belum ada regulasi yang mengatur masalah desa wisata. Padahal kalau ngomong kita merujuk ke regulasi yang di atasnya, sebenarnya sudah ditata sedemikian rupa dari mulai pusat, khususnya yang terkait dengan rekomendasi itu, kemudian di Kemenparekraf juga, kemudian di provinsi dan di kabupaten kota. Nah, khusus di Kabupaten Kediri ini memang belum ada yang mengatur itu. Padahal ini perlulah ada, itu supaya perkembangan ini lebih terstruktur, terarah, dari secara perencanaan maupun pengelolaannya. Itu yang udah melatar belakangi kami untuk membuat regulasi yang mengatur masalah tentang desa wisata, pelaksanaan tata kelolanya, pelaksanaannya, pengembangannya seperti apa. Oke, menarik sekali Mas Husni. Jadi tadi sempat terbersit juga di benak saya. Jadi ketika desa-desa ini berlomba-lomba membuat desa wisata, itu kan memang kita harus butuh frame yang jelas. Artinya jangan sampai kegiatan kepariwisataan di desa, apapun basisnya, entah berbasis budaya, entah berbasis alam,
itu tidak sekedar sebagai tren atau latah semata, maka memang diperlukan adanya regulasi yang tepat. Nah, dalam memunculkan regulasi yang tepat ini memang dibutuhkan satu pendalaman. Mungkin sejauh mana Mas Husni melihat itu? Karena beberapa hal kita ada satu kalimat ya, ada perbedaan antara desa wisata dan wisata desa. Nah, bagaimana membedakan itu dan implementasinya terhadap perancangan sebuah regulasi bagi pengembangan desa wisata di Kabupaten Kediri. Baik, iya. Memang begini ya, khususnya di Kediri mungkin ya, ini perkembangan desa wisata memang cukup signifikan dari sisi apa itu jumlah ya, kuantitas itu memang sangat luar biasa sebenarnya dari tahun ke tahun, khususnya pasca pandemi ini. Nah, banyak desa yang kemudian mengklaim, dalam tanda kutip mengklaim itu dirinya sebagai desa wisata. Iya. Oleh karena itu sebenarnya kami inginnya itu supaya ini tidak keluar dari konteks sebagaimana yang dikonsepkan dari kementerian, bahwa desa wisata itu sebenarnya sebuah konsep terintegrasi dari semua potensi yang ada di desa, baik potensi ekonomi, potensi budayanya, potensi alamnya maupun potensi buatan, yang kemudian ini dipadukan menjadi sebuah paket wisata. Paket nih, kita punya paket. Kalau kamu desa wisata, bikin kamu paket. Ini akan menjadi perbedaan nantinya dengan wisata desa. Jadi paket sebuah wisata yang ini dijual pada wisatawan. Di mana wisatawan berkunjung, tidak hanya setiap kunjung kemudian langsung pulang sehari one day visit gitu ya. Tapi di sana dia ada bentuk pengalaman menjadi wisatawan lokal, menikmati kehidupan sebagaimana penduduk lokal. Artinya ada tinggal di situ, ada interaksi secara sosial, ekonomi dengan masyarakat sekitar. Bagaimana dia menikmati kehidupan sebagai petani misalnya, sebagai peternak. Nah, itu tidak bisa dilakukan jika hanya one day visit. Jadi dia menginapkan di mana? Di homestay. Apa itu homestay? Homestay itu adalah rumah penduduk yang dijadikan tempat menginap bagi wisatawan ketika ada kunjungan. Kalau tidak ada kunjungan, yaitu sebagai rumah biasa. Nah, beda dengan wisata desa. Artinya, memang tetap apa itu, rohnya itu adalah di desa ya. Artinya lokusnya itu di desa, tapi lebih cenderung kepada one day visit. Artinya desa menciptakan sebuah daya tarik wisata baru. Dalam tanda kutip misalnya ya, kolam renang misalnya. Orang datang ke sana, selesai renang, kebutuhan wisatawan untuk renang selesai, ya sudah pulang. Ini perbedaannya cukup signifikan antara desa wisata dan wisata desa. Nah, kalau kami sesuai dengan konsepnya yang benar ya, itu memang kita pengennya itu ya desa wisata itu tidak perlu membangun apa, tidak perlu membangun fisik dan sebagainya. Artinya potensinya sudah ada itu, kemudian dikemas demikian rupa menjadi paket wisata. Nah, ini saya kira itu ya yang kita perlu garis bawahi. Oke, jadi bisa kita lihat ya, jadi memang desa wisata itu menyajikan eksplor desa secara keseluruhan. Apa yang ingin kita lihat? Entah itu kehidupan warganya, Betul sekali. kehidupan budayanya, begitu ya. Sedangkan kalau wisata desa lebih pada objeknya apa, Objek kita mulai di wisatanya situ, selesai pulang. Oke, Nah, ini yang menjadi kuncinya di sana perbedaannya. Oke, jadi sangat menarik ketika kita memberdayakan desa menjadi salah satu desa wisata, tentunya akan menambah banyak hal, terutama berdampak pada ekonomi masyarakat, terus pelestarian budaya, partisipasi masyarakat tentunya akan bertumbuh di situ nih. Jadi sepertinya sangat menarik ketika kita lebih mengeksplor desa wisata menjadi salah satu tujuan dalam kepariwisataan Kabupaten Kediri secara keseluruhan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Mas. Ketika kita menciptakan sebuah regulasi, kira-kira kita kan sudah muncul ya, ada regulasi Perbup Perbup 75 tahun 2002 tentang pengelolaan desa wisata. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan dalam Perbup itu dalam pengembangan desa wisata ke depan? Apakah nanti dalam pelaksanaannya itu nanti adanya kolaborasi antar desa atau penguatan-penguatan sektor apa yang nanti bisa ditampilkan dalam Perbup ini? Dan mungkin satu lagi, saya tadi yang agak kelewatan terkait dengan pengelolaannya. Dalam pengelolaan desa wisata itu apakah itu nanti menjadi salah satu bagian dari pemerintahan desa atau ada kelembagaan lain yang akan dikelola desa? Ini cukup penting karena ini akan membatasi kita dari latah atau dari menggunakan kewajiban ini tren ini. Iya, Jadi itu tentunya akan menjadi
menjadi satu pondasi. Jadi ada beberapa hal yang latar belakangi munculnya Pergub 75 tahun 2022 tentang desa wisata di Kabupaten Kediri ya. Yang pertama ini bahwa selama ini tidak ada payung hukum yang melandasi desa dalam pengembangan sektor wisatanya. Nah, kemudian ada keresahan-keresahan di tingkatan desa, teman-teman di desa itu ingin terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru terkait dengan pengembangan wisatanya di desa. Nah, mereka bingung karena ketika mereka mau action, khawatir terkait dengan misalnya alokasi anggarannya dan mana, Betul, betul, betul. kemudian SDM-nya seperti apa, kemudian kelembagaannya itu seperti apa, Betul. karena ini harus jelas dulu. Ya. Kalau ini nggak jelas, khawatirnya ketika sudah ngomong soal ekonomi, ketika sudah ekonominya muncul, sering terjadi di perjalanan ada friksi-friksi Betul. sesama pengelola misalnya, Ya. atau dengan kelompok-kelompok lain yang merasa mungkin dalam tidak dilibatkan. Ya, Nah, makanya kemudian Pergub ini membatasi itu supaya ini teman-teman ini lebih ketika mengelola ini lebih aman, kemudian lebih jelas lah, jelas gimana ADART-nya, kemudian ini di bawah pengelolaan siapa dan sebagainya. Nah, termasuk bahwa di Pergub Desa Wisata ini itu kami di salah satu klausul pasal itu menyebutkan bahwa kegiatan wisata di desa ini bisa, kalimatnya bisa dikelola oleh BUMDes. Ya, Badan Usaha Milik Desa. Tapi tidak mutlak. Karena kalau kita flashback kembali bahwa munculnya desa wisata itu justru sebelum adanya regulasi yang mengatur tentang desa wisata. Nah, jadi pengelolaan desa wisata itu sudah ada lebih dahulu. Kalau dulu namanya ada Pokdarwis, Pokdar Wisata. Itu di beberapa kasus di desa wisata yang di luar Kediri itu sudah muncul terlebih dahulu. Padahal regulasinya belum ada. Nah, ketika regulasi ini muncul dan itu membatasi bahwa ini harus dikelola BUMDes misalnya, maka posisi Pokdarwis ini menjadi bias ya. Ini kan artinya apa? Artinya loh, di luar struktur kan inilah. Makanya kemudian di Pergub kami tidak seperti itu. Pergub ini tidak membatasi seperti itu bahwa siapapun dapat mengelola desa wisata. Tapi memang kami arahkan ke BUMDes karena secara struktur ini jelas di bawah desa. Artinya ada campur tangan desa di sini nanti. Ada kepala desa bisa memonitor sekaligus mengalokasikan desa dan anggarannya untuk pengembangan desa wisatanya lah. Termasuk salah satu goal dari Pergub ini adalah bagaimana desa wisata ini secara legal formal sudah punya SK desa wisata oleh kepala daerah atau bupati. Karena ini sangat penting. Kalau kita ngomong secara nasional bahwa di Jadesta, Laman Jadesta itu jaringan desa wisata itu, dan apapun kegiatan desa wisata yang skupnya range nasional itu dari kementerian itu pasti ini diperlukan. Baik dalam kompetisi desa hutan dan sekarang yang lagi sudah dilaksanakan beberapa tahun belakang ini ADWI, Anugerah Desa Wisata Desa itu legalitas desa wisata itu menjadi poin tersendiri. Ya, ini penting. Nah, di Pergub ini kami memasukkan klausul-klausul terkait dengan pengajuan SK desa wisata yang nantinya sesuai dengan klasifikasinya desa-desa ini akan mendapatkan kategori rintisan, berkembang, maju maupun mandiri. Gitu. Ya, artinya begini Mas, artinya pengelolaan itu terlepas dari pemerintahan desa ya? Artinya memang bisa dikelola di luar pemerintahan desa. Kalau di pemerintahan desa, enggak, maksud saya begini, ketika kita sepanjang pengetahuan saya, ya mohon maaf dikoreksi kalau salah ya. Jadi tadi sudah disampaikan pengelolaan desa wisata bisa melalui Pokdawis atau bisa lewat BUMDes. Ya. Nah, kalau itu kan memang logis ya, sangat logis karena memang itu salah satu lembaga yang ada di masyarakat. Apakah kalau pengelolaan itu ada di pemerintah desa, itu apakah tidak akan terjadi semacam konflik kepentingan di suatu saat? Jadi justru sebaliknya menurut saya. Artinya dengan di bawah struktur desa, lembagaan di bawah desa ini justru akan meminimalisir kepentingan karena secara status sudah jelas. Beda kemudian dikelola kelompok masyarakat misalnya, Pokdarwis atau komunitas-komunitas lainnya. Karena ini ketika seringkali dari kasus seperti ini Pak Eko, ketika teman-teman ini dikelola oleh kelompok di luar struktur pemerintahan desa misalnya ya, ini seringkali jadi konflik. Konfliknya ketika misalnya ada salah satu misalnya terkait dengan aksesibilitas jalan atau fasilitas sarana prasarana desa yang kemudian secara tidak langsung itu termanfaatkan dalam kepesertaan yang dilakukan ya desa wisata ya.
Maka kemudian bertanya lu, yang bangun jalan ini kita, yang kedua fasilitas kita, kok kita nggak dapat apa-apa, atau bahkan ada aset-aset desa yang kemudian mendapatkan wisata, tapi desa tidak mendapatkan kontribusi apa-apa. Gitu. Oke, Biasanya seperti siap, itu. siap, siap. Makanya kemudian dibawa dulu dari situ justru untuk meminimalisir itu. Baik, baik, baik. Oke, sangat jelas sobat-sobat semua. Jadi ini kita sudah sedikit mendapatkan gambaran ya terkait dengan bagaimana eksistensi desa wisata, bagaimana pengelolaan, dan bagaimana ke depan proyeksi tentang desa wisata. Saya rasa ketika peraturan dibuat itu tentunya akan melindungi semua kegiatan demi kemajuan Betul ke sekali. depan. Ya, mungkin dari sobat-sobat sekalian ada yang mungkin akan bertanya. Kita tentunya membuka diri Iya. untuk diskusi lebih lanjut ya. Iya. Tapi karena keterbatasan waktu, tentunya kami akan menambah kegiatan atau perbincangan kita di lain waktu ya Mas Lutfi. Bisa Sangat ya Mas Lutfi. terbuka. Ya, tak lupa kami tetap berpesan, mari berwisata ke desa wisata Wisata ke desa saja. dan wisata di Kabupaten Kediri saja. Oke. Dan tak lupa juga kita berkuliah di Universitas Kediri. Universitas Kediri yang berada di Jalan Selemangling ya. Selemangling, di daerah Selemangling ke Kota Kediri ya. Ya, sebuah institusi yang banyak mencetak para pemikir-pemikir Intelektual yang tentunya berguna bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Oke, sementara itu saja perbincangan kami. Mudah-mudahan perbincangan kami bisa menambah inspirasi sobat-sobat semua. Kita bertemu lagi di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Mas Husni. Sama-sama, Pak Eko. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.